Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat bulan baru, penuh kasih karunia dari Tuhan untuk kita. Pada pagi hari ini kita boleh memasuki minggu yang pertama di bulan Juli ini. Mari kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 21, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menhabiskan ibadah kita pada pagi ini. Sambil kita mengingat bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Yahweh, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya berkat, damai sejahtera, dan perlindungan dari Yahweh, Sang Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai tiap-tiap kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Firman Tuhan yang melandasi ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius 22 ayat 37 dan 38. Matius 22 ayat 37 dan 38, demikianlah firman Tuhan. Dan Yesus berkata kepadanya, "Kasihilah Tuhan Elohimmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Inilah perintah yang pertama dan yang paling utama." Puji nama Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, oleh karena anugerah perlindungan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, kita boleh memasuki bulan yang baru, penuh berkat, penuh kasih karunia dari Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh melandasi kehidupan kita,
bahwa di dalam keseharian kita, khususnya di dalam kita menjalani bulan yang baru ini, marilah kita lebih mengasihi Tuhan. Lebih mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Inilah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Mari kita akan bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur pasal 5 ayat 4 sampai dengan ayat 8. Dan saya minta Shine boleh memimpin pembacaan Mazmur pasal 5 ayat 4 sampai dengan ayat 8. Ya Yahweh, pada waktu pagi, Engkau mendengar suaraku. Aku menaikkan doaku kepadamu dan menanti-nantikanmu dengan penuh harap. Sebab Engkau bukanlah Elohim yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat tidak akan tinggal bersamamu. Orang yang congkak tidak akan bertahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau akan membinasakan orang-orang yang berkata dusta. Yahweh membenci penumpah darah dan penipu. Tetapi bagiku, aku akan masuk ke dalam rumah-Mu yang berlimpah kasih setiamu. Dan dengan hormat akan Engkau ku menyembah ke arah bait-Mu yang kudus. Selesai. Haleluya, puji nama Tuhan. Tetapi bagiku, aku akan masuk ke dalam rumah-Mu yang berlimpah kasih setiamu, dan dengan hormat akan Engkau, ku menyembah ke arah bait-Mu yang kudus. Puji nama Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Kita mau mengingat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita naikkan pujian sungguh indah, dan kita akan mempersiapkan diri untuk merenungkan firman Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. sungguh indah.
indah. Pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Mari jemaat kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami datang kepadamu pagi ini, ya Tuhan. Kami kembali akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah semua kami, baik yang beritakan firman-Mu, dan juga setiap kami yang mendengar, supaya ada pelajaran-pelajaran rohani yang penting yang bisa kami pelajari dan dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami menyerahkan pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan pada pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, salam semua, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, kiranya semua kita dalam keadaan yang baik, ya, dalam keadaan yang sehat. Pagi ini kita tiba pada bagian yang terakhir, ya, dari pembahasan kita dari Kisah Rasul pasal yang ke-28, ya. Jadi kita bersyukur kita bisa dalam 2 kali pertemuan lagi kita menyelesaikan pembahasan, ya, dari kisah para rasul, ya. Ini adalah bagian firman Tuhan yang penting untuk kita pelajari, karena di sana kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus, ya, bekerja di dalam diri para murid, ya. Tuhan Yesus memakai mereka untuk memberitakan Injil kerajaannya, ya. Dan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang terakhir 28, pagi ini kita akan bahas ayat 1 sampai 16 di bawah judul Tetap Setia Melayani Hingga Akhir. Ya, kita melihat bagaimana Rasul Paulus, ya, dia tetap setia, ya, meskipun dia mengalami banyak masalah, ya, pergumulan, ya, dilempari batu, di penjara, ya kan, ya, kemudian difitnah segala macam, ya, tetapi dia tetap setia melayani Tuhan hingga akhirnya. Nah, Kisah Para Rasul 28 merupakan penutup, ya, dari kitab Kisah Para Rasul, ya. Tetapi ini bukan penutup pekerjaan Elohim, ya, karena pekerjaan Tuhan tetap berlangsung hingga saat ini, ya, dan semua kita adalah bagian, ya, dari pekerjaannya Tuhan, ya, untuk memberitakan kasih-Nya, ya, untuk
merawat bumi ini, ya, dan juga untuk mengasihi sesama kita. Nah, perjalanan Paulus menuju Roma penuh badai, ya, kapal karam dan penderitaan. Ya, kita sudah baca ya di pasal sebelumnya ya bagaimana kapal itu karam, ya mereka terdampar di sebuah pulau dan mereka banyak mengalami penderitaan ya toh, ya kelaparan dan sebagainya, ya. Tetapi Injil tetap berkembang, ya, Injil tetap maju. Nah, akhir dari kitab ini mengajarkan bahwa tidak ada keadaan yang mampu menghentikan rencana Tuhan dalam hidup hambanya. Ya, ketika Tuhan menyatakan rencananya atau rancangannya dalam hidup kita, maka tidak ada satupun keadaan ya atau situasi yang mampu menghentikan itu. Ya, rencana Tuhan dalam hidup Paulus ya pasti akan digenapi. Ya, dan juga sama rancangan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita pasti akan Dia genapi dengan sempurna ya selama kita setia. Nah, kita lihat ayat 1 sampai 6. Di situ kita menemukan bagaimana Tuhan tetap menyertai Paulus ya dan semua orang yang bersama-sama dengan dia ketika mereka mengalami bahaya. Ya, Tuhan menyertai di tengah bahaya. Saya akan bacakan untuk kita ayat 1 sampai 6. Setelah terselamatkan, ya mereka baru mengetahui bahwa pulau itu adalah Malta. Ya, Anda bisa lihat itu adalah satu pulau yang ada di tengah-tengah samudra ya, yaitu laut tengah itu, ya. Nah, itu Pulau Malta. Dan orang-orang barbar ya atau berber ya, ini barbar di sini bukan maksudnya orang-orang yang ganas, bukan, ya, tetapi ini adalah satu suku bangsa. Ya, sering juga disebut berber. Ya, saya pernah di Singapura ya ketemu dengan orang berber. Ya, orangnya ya mirip-mirip kayak orang-orang Yunani begitu, ya. Orang-orang berber. Dan orang-orang barbar atau berber menyambut kami dengan baik dengan menyalakan api unggun karena sedang turun hujan dan udara dingin. Ketika Paulus mengumpulkan seberkas ranting kayu dan meletakkannya di atas api, karena panasnya api itu, seekor ular berbisa keluar dan memagut tangannya. Ketika orang-orang berber melihat ular berbisa itu menggelantung pada tangannya, mereka berkata seorang terhadap yang lain, dia pasti seorang pembunuh. Ya, karena walaupun telah selamat dari laut, Dewi Keadilan tidak membiarkannya hidup. Kemudian Paulus mengibaskan ular berbisa itu ke dalam api, dan ia tidak merasakan sakit apapun. Mereka berpikir bahwa ia akan bengkak atau roboh, lalu mati seketika itu juga. Ya, itu ular berbisa di situ dalam terjemahan lain dipakai kata ular beludak. Ya, jadi ini ular yang sangat kuat racunnya, ya, sehingga orang-orang berpikir bahwa ya tangannya Paulus akan bengkak dan dia akan mati seketika itu juga. Ya, namun setelah cukup lama mereka menanti dan melihat tidak ada hal buruk yang terjadi padanya, maka berubahlah pikiran mereka dan berkata bahwa ia adalah seorang dewa. Ya, jadi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, ketika ada hamba Tuhan menyatakan kuasanya, ya kemudian berpikir, wah ini pasti dewa atau anak dewa. Ya, kira-kira ilustrasinya yaitu seperti ini. Ya, itu tangan Paulus ya digigit ya oleh seekor ular yang sangat berbisa ya, seekor ular beludak. Ya, tetapi dia tidak mengalami ya itu kesakitan ya. Nah, kita lihat di sini apa yang terjadi di dalam bagian ini ya, kapal karam di Pulau Malta. Kemudian penduduk yaitu orang-orang atau suku Berber menyambut mereka dengan ramah. Paulus dipagut ular berbisa tetapi tidak mati. Ya, apa pelajaran rohaninya untuk kita? Bahwa meskipun Tuhan menyertai kita, ya tidak berarti hidup kita itu bebas dari masalah. Ya kan? Ya, Tuhan berjanji, ya dia berjanji akan menyertai kita.
Dia mengatakan sampai akhir zaman. Ya, tetapi tidak berarti hidup kita bebas dari masalah. Ya, setiap kita pasti akan mengalami masalah-masalah dalam kehidupan. Ya, ada yang matanya lagi sakit, harus operasi, ya kan? Ada yang itu pahin, ya, sempat tidak bisa jalan. Ya, terakhir kami kunjungin sudah bisa jalan, ya mudah-mudahan sudah semakin sehat. Ya, ada yang mengalami masalah finansial, ada yang lagi mencari pekerjaan, ya seperti ya itu Kak Kora yang di Jakarta harus menghadapi tes yang begitu panjang, ya toh, dan masih menunggu lagi apakah diterima atau tidak. Ya dalam setiap kita pasti kita akan mengalami itu masalah. Ya tetapi kita mesti ingat bahwa Tuhan itu tetap menyertai. Ya Tuhan memelihara kita ketika kita sedang mengalami masalah. Ya kita ingat kisah Daniel di dalam gua singa. Ya kan Tuhan menyertai dia. Ya ketika temannya Sadrah, Mesa, Abednego waktu dimasukkan ke dalam dapur api, ya Tuhan ada di situ. Ya, nah, jadi ini sebuah pelajaran rohani untuk kita bahwa meskipun Tuhan menyertai kita, tetapi tidak berarti hidup kita itu bebas dari masalah. Ya, justru sering sekali ya masalah itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita untuk kita semakin menyadari ya itu keberadaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, dan masalah itu sering sekali Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, ya, untuk menguji kita supaya kita naik ke dalam tingkatan iman dan pengenalan akan Dia yang lebih tinggi. Ya, nah jadi jangan jangan pernah putus asa, ya, jangan marah-marah sama Tuhan, ya, kalau kita mengalami masalah di dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan sedang ya mau membawa kita ke dalam pengalaman iman yang lebih tinggi, ya, makanya diizinkan kita mengalami masalah. Lalu Tuhan juga sanggup ya membalikan keadaan yang tampaknya membawa maut menjadi kesempatan untuk menyatakan kuasanya. Itu yang terjadi kepada Rasul Paulus. Ya nanti kita lihat bagaimana melalui ya itu tadi kita sudah lihat. Ya bagaimana dia sebetulnya menurut pemikiran orang berber dia pasti akan mati. Ya itu paling enggak itu tangannya bengkak dia akan roboh dan mati seketika. Ya tetapi dia tidak mengalami apapun. Dan itu menjadi kesempatan bagi dia untuk menyatakan kuasa Kristus ya bagi orang-orang Berber. Ya orang-orang Berber itu nanti dalam sejarah kalau Anda lihat ya mereka menjadi sebuah bangsa Kristen. Ya, bangsa Kristen. Saya waktu bertemu dengan ya itu orang Berber di Singapura dan dia menceritakan ya bahwa ketika orang-orang ya Arab ya orang-orang Muslim itu mau menginvasi itu Eropa itu salah satu yang menahan itu mereka untuk tidak dengan cepat atau bisa menguasai Eropa itu adalah orang-orang Berber. Ya, itu karena itu yang pertama orang-orang Muslim itu masuk dulu di pulau itu sebelum mereka masuk ya itu ke Eropa. Ya, mereka menjadi bangsa Kristen ya orang-orang Berber ini. Ya sampai saat ini. Ya, nah jadi Tuhan itu sanggup membalikan keadaan yang tampaknya membawa maut ya menjadi kesempatan untuk menyatakan kuasa Tuhan. Nah, apa ini pelajaran ya atau aplikasi ya untuk kita? Yang pertama, jangan menilai kasih Tuhan dari mudah atau sulitnya hidup. Ya, Tuhan tetap mengasihi kita. Apakah kita sedang menjalani kehidupan yang mudah atau kehidupan yang sulit? Ya, percayalah bahwa Tuhan tetap mengasihi kita dan Tuhan tetap akan menolong kita menghadapi kesulitan. Lalu Tuhan juga mau ya melalui peristiwa ini kita tetap percaya. Ya, kita harus tetap beriman kepada Tuhan ketika menghadapi ular-ular berbisa di dalam kehidupan kita. Ya, itu pasti. Ya, itu kita akan mengalami seperti itu. Ya, ular-ular berbisa, kehidupan-kehidupan ya, itu yang sulit. Ya,
Corazon yang sedang mengikuti tes, dia cerita, waduh tesnya saja berapa lama itu? Itu dari pagi sampai sore. Udah itu masih ada lagi katanya dikirim yang materi yang harus dia isi. Kadang-kadang kita pikir tes apaan ya? Itu saya nggak pernah. Mau masuk kerja itu dites seperti itu. Ya, saya belum pernah seperti itu ya. Itu pekerjaan yang datang kepada saya. Orang apa, satu lembaga menawarkan terus saya bergabung. Ya, nah, tetapi ini pengalaman saya tidak sama dengan pengalaman Corazon. Ya, pengalaman Corazon juga tidak sama dengan pengalaman Anda. Ya, Tuhan mengizinkan pengalaman-pengalaman yang unik ya untuk tiap-tiap kita karena itulah cara dia membentuk karakter kita supaya kita tetap bergantung atau lebih bergantung ya kepada Tuhan. Ya, nah ini poin yang pertama yang bisa kita pelajari ya bagaimana Paulus ya dia tetap disertai oleh Tuhan ya ketika dia berada di tengah-tengah bahaya. Ya, jadi kita juga sama waktu kita mengalami kesulitan dalam kehidupan, ingatlah bahwa Tuhan pasti akan tetap menyertai kita. Kemudian yang kedua yang bisa kita lihat di dalam teks kita ini, bagaimana Tuhan membuka kesempatan untuk melayani ya saat mengalami kesulitan. Ayat 7 sampai 10. Di dekat tempat itu ada lahan milik pejabat pulau ya bernama Publius. Di situ ia menyambut dan menjamu kami dengan ramah, serta memberi tumpangan kepada kami selama 3 hari. Ayah Publius sedang terbaring karena demam dan disentri. Maka masuklah Paulus lalu berdoa dan menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkannya. Ya, ingat bahwa ini yang dia doakan adalah ini penyembah berhala ya, mereka bukan orang Kristen. Ya, bahkan saya percaya ini Publius maupun ayahnya belum pernah mendengar ya tentang nama Yesus. Ya, tapi kemudian dikatakan Paulus berdoa, menumpangkan tangan dan menyembuhkannya. Ya, ayah Publius sembuh. Lalu kemudian apa yang terjadi? Setelah itu datanglah orang-orang sakit di pulau itu dan mereka juga disembuhkan. Ya, mereka sangat menghormati kami, bahkan ketika kami siap untuk berlayar, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Ya, jadi kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Paulus, ya itulah dia mulai menaburkan benih Injil di tengah-tengah ya suku Berber yang ada di Pulau Malta. Ya, Tuhan pakai dia. Dan sampai hari ini ya pulau itu masih menjadi atau orang Berber masih menjadi anak-anak. Ya. Nah, jadi Tuhan membuka kesempatan melayani ya di tengah kesulitan. Paulus menyembuhkan ayah Publius. Lalu kemudian setelah itu banyak orang sakit datang dan disembuhkan. Nah, apa pelajaran rohaninya untuk kita? Orang yang dipakai Tuhan tetap melayani meskipun dirinya sedang mengalami penderitaan. Jadi tidak peduli kita sedang mengalami kesulitan dalam kehidupan, itu percayalah ya bahwa Tuhan akan tetap memakai kita ya untuk memberitakan Injil. Kesulitan seringkali menjadi pintu untuk pelayanan. Dan ini satu hal yang penting ya, saudara, Anda kalau ketemu dengan orang yang belum mengenal Kristus, yang tidak seiman dan dia sedang mengalami masalah. Ya, apakah itu masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah teman hidup, ya kan? Masalah untuk mendapatkan pekerjaan, ya, atau sedang mengalami sakit, ya doakan. Ya itu doakan. Karena apa? Sering sekali yang terjadi, ya mujizat Tuhan itu dia nyatakan justru paling banyak di tengah-tengah orang yang tidak beriman. Ya ini kadang-kadang saya sedih ada gereja-gereja yang
yang terlalu menekankan yaitu pelayanan kesembuhan, tetapi kesembuhan untuk orang-orang Kristen. Ya betul, ya orang-orang Kristen didoakan bisa sembuh, bisa mengalami mujizat. Ya, tetapi ingat ya bahwa satu waktu kita ini akan semakin tua, organ-organ tubuh kita semakin lemah dan kita pasti akan mati. Ya tubuh fisik kita ini. Ya, nah tetapi sering sekali yang terjadi Tuhan dia menyatakan kuasanya untuk menjangkau, ya dia menyatakan mujizatnya, ya mujizat kesembuhan, ya atau apapun ya mengusir roh jahat dan sebagainya. Justru paling banyak dia lakukan di tengah-tengah orang tidak beriman. Ya dengan tujuan apa? Membawa orang itu datang kepada Kristus. Ya, jadi kalau ada kesempatan Anda untuk mendoakan, ya mungkin kita punya karyawan, kita punya teman, ya kan, sedang bergumul, ya sedang buntu, ya tidak tahu mau bikin apa, ya doakan dia. Ya doakan, serahkan kepada Tuhan dan percaya. Tuhan akan buka jalan. Dan yang paling utama adalah itulah sarana Tuhan untuk membawa orang itu datang kepada Kristus. Ya, karena firman Tuhan mengatakan ya bahwa Tuhan tidak mau ada orang yang binasa. Dia mau supaya setiap orang boleh mengenal kebenaran ya dan boleh diselamatkan. Ya. Nah, apa aplikasinya untuk kita? Jangan menunggu keadaan sempurna untuk melayani. Ya. Walaupun kita di tengah-tengah kesulitan, saatnya kita melayani, kita melayani. Ya, saatnya kita bersaksi, kita harus bersaksi. Ya, jangan tunggu dulu keadaan menjadi sempurna. Ya, kedua, jadikanlah penderitaan sebagai kesempatan menjadi berkat. Ya, bahkan di tengah-tengah kesulitan kita. Ya, Tuhan sering sekali mengizinkan kita mengalami kesulitan, justru itu menjadi berkat bagi orang lain. Saya itu pernah ya itu men-sharingkan ya tentang seorang ibu ya dia adalah misionaris, Ibu Sigalinggi yang melayani di tengah-tengah suku Sabu ya menerjemahkan Alkitab ya di kalangan suku itu saya lupa Sabu apa Sumba begitu ya pokoknya di NTT ya waktu mereka melayani di sana suaminya meninggal sakit kemudian dia sakit juga sehingga dia harus kembali ke IPPI ya ke Batu Malang ya dia kalau nggak salah terkena kanker lever kalau nggak salah itu ya dan kami kunjungi di tengah-tengah penderitaannya apa yang saya lihat bukan kami ini kami datang untuk menghibur dia tapi justru yang saya rasakan dia menghibur kami dia menghibur saya yang waktu itu juga sedang mengalami pergumulan ya jadi ketika itu seorang dekat dengan Tuhan ya sesulit apapun situasi yang sedang dia alami ya justru dia bisa Tuhan pakai untuk ya menolong orang lain. Ya. Nah, jadi dua poin ini perlu kita ingat. Jangan menunggu keadaan sempurna untuk melayani dan jadikanlah penderitaan Anda sebagai kesempatan untuk menjadi berkat. Ya, jadikan penderitaan Anda sebagai kesempatan untuk bersaksi. Ya, itu poin yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya ini poin yang terakhir ya untuk kita. Bagaimana Tuhan menguatkan ya melalui kehadiran sesama orang percaya. Ya, Tuhan menguatkan melalui kehadiran sesama orang percaya. Ayat 11 sampai 16. Ya, jadi mereka sudah meninggalkan Malta. Ayat 11 dikatakan, setelah 3 bulan melewati musim dingin di pulau itu, kami berlayar dengan sebuah kapal dari Alexandria yang menggunakan lambang Dioskuri. Dan setelah mendarat di Sirakusa, kami tinggal selama 3 hari. Ya. Dari sana kami menyusuri pantai, lalu tiba di Regium. Sesudah 1 hari bertiuplah angin selatan, dan pada hari berikutnya kami tiba di Puteoli. Ya ingat ya, waktu itu kapalnya belum pakai mesin ya. Jadi mereka harus nunggu angin itu. Ya, untuk mereka bisa berlayar. Ya.
Di sana kami menjumpai saudara-saudara dan diminta untuk tinggal bersama mereka selama 7 hari. Ya, kemudian kami pergi ke Roma. Ya, ayat 14 baru kemudian ada perjalanan ya. Di situ dikatakan kami pergi ke Roma. Ayat 15, ketika mendengar tentang tentang kedatangan kami, saudara-saudara di sana datang untuk menyongsong kami bahkan sampai ke Forum Appius dan Tres Taberne. Ya, ketika Paulus menyaksikannya, Paulus mengucap syukur kepada Elohim dan memperoleh kekuatan hati. Setibanya kami di Roma, komandan barisan itu menyerahkan para tahanan kepada komandan markas. Sedangkan Paulus diizinkan tinggal sendiri bersama prajurit yang mengawalnya. Ya, jadi ini Paulus dia masih sebagai tahanan loh ini. Ya. Dan di sini dikatakan dia diizinkan tinggal sendiri bersama prajurit yang mengawalnya. Ya, apa yang bisa kita pelajari dari bagian ini? Nah, ini ya Paulus dia mengucap syukur. Ya. Jadi melalui perjalanan yang sulit, yang berliku-liku, sampai digigit ular, mengalami karam kapal, kelaparan dan sebagainya. Ya, akhirnya dia bisa berjumpa dengan saudara-saudara seiman. Ya, di Roma. Ya, perjalanan berlanjut menuju Roma. Ya, di tengah perjalanan Paulus ya dia bertemu dengan saudara-saudara seiman, ya, menjadi kuat dan bersyukur kepada Tuhan. Bertemu dengan saudara-saudara seiman. Kemudian hal itu menguatkan ya Paulus sehingga dia kemudian menyatakan syukurnya kepada Tuhan. Nah, apa pelajaran rohani untuk kita? Tuhan sering menguatkan kita melalui komunitas orang percaya. Ya, makanya kita tidak boleh yaitu meninggalkan komunitas orang percaya. Ini teman-teman sesama orang beriman. Ya, itu yang menolong kita untuk tetap bertumbuh, ya tetap kuat. Ya, jadi persekutuan itu adalah sarana anugerah Tuhan. Ya, persekutuan adalah sarana anugerah Tuhan. Nah, apa penerapannya untuk kita? Jangan mengisolasi diri saat menghadapi pergumulan. Ya, jadi waktu mengalami kesulitan itu jangan itu cuma sendirian di kamarnya. Ya, berdoa kepada Tuhan penting, ya penting. Ya datang kepada Tuhan penting, tetapi ingat bahwa ya Tuhan itu mau supaya kita benar-benar mengaplikasikan. Dan itu inti salib kan. Ya salib itu memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Itu dilambangkan dengan ya itu kayu, yaitu tiang yang vertikal, ya tetapi tiang yang horizontal itu menggambarkan bagaimana kita juga tetap harus berelasi dengan orang lain. Ya, jangan mengisolasi diri, jangan mengurung diri saat menghadapi pergumulan. Ya, jadilah penguat bagi sesama kita. Ya ingat saudara, kita manusia ini kita membutuhkan orang lain. Ya, kita nggak bisa sendiri. Ini Alkitab mengatakan apa? Besi menajamkan besi. Ya, manusia menajamkan ya sesamanya. Ya, ini siapa kita hari ini? Ya, itu banyak sekali yang membentuk kita itu adalah orang lain, ya kan? Melalui apa? Buku yang kita baca. Melalui Alkitab yang kita baca itu ada orang yang menerjemahkannya. Ya, melalui ilmu-ilmu yang kita pelajari ya itu karena ada orang yang mendalaminya. Ada orang yang mempelajarinya, dia bagikan kepada orang lain membagikan kepada orang lain lagi. Ya, nah, jadi saudara persekutuan itu sangat penting sekali. Ya, itu persekutuan kita satu dengan yang lain. Nah, sebagai penutup dari teks kita, ya mari kita lihat Ibrani 10 ayat 24 sampai 25 ya. Bagian ini menekankan betapa pentingnya kita untuk tetap memelihara persekutuan satu dengan yang lain. Ayat 24. Hendaklah kita saling memerhatikan.
Ya, jadi tidak boleh egois ya satu dengan yang lain. Kita mesti perhatikan orang lain. Ya, kita mesti melihat itu kebutuhan orang lain. Ya, dikatakan hendaklah kita saling memperhatikan supaya kita dapat saling mendorong. Ya, supaya kita dapat saling mendorong dalam mengasihi dan dalam berbuat baik. Ya, firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita saling memperhatikan, ya, kemudian saling mendorong, saling mensupport, ya, saling mengasihi, ya, dalam berbuat baik. Ayat 25. Janganlah menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita, seperti kebiasaan beberapa orang. Ya, dikatakan, tetapi marilah kita saling menasihati dan lebih giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Ya, jadi ini yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Ya, saling memperhatikan, saling mendorong, ya, saling mengasihi dan juga berbuat baik, ya, satu sama lain. Juga dikatakan jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Ya, ini Paulus, dia mengalami banyak kesulitan di dalam pelayanannya, di dalam kehidupannya. Ya, tapi ketika dia bertemu dengan saudara-saudara seiman, ya, dia merasa dikuatkan. Ya, dan itulah yang menjadi syukur dia kepada Tuhan. Amin. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua pada pagi ini. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bagi Anda yang belum mempersiapkan roti dan anggur, silakan untuk mempersiapkan roti dan anggurnya. Di awal bulan kita biasa mengadakan perjamuan kudus, ya. Baik. Mari kita masuki meja perjamuan kudus Tuhan pada pagi ini. Sambil kita mengingat bahwa Tuhan Yesus, ya, pada malam sebelum dia disalibkan, Tuhan Yesus mengadakan perjamuan Paskah bersama dengan murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus mengambil roti, kemudian dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, dan perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Tuhan Yesus memecahkan roti, kemudian dia bersyukur. Ya. Dan mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita, dan mata hati kita tertuju kepada Kristus yang sudah menderita dan tubuhnya sudah dipecah-pecahkan untuk keselamatan kita. Dan firman Tuhan mengatakan, oleh bilur-bilurnya kamu semua sudah menjadi sembuh. Mari kita angkat roti ini, kita bersyukur untuk tubuh Kristus, dan kita makan dengan iman. Kemudian Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur, dan dia berkata, inilah darahku yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa.
Maka perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita mengangkat anggur di tangan kanan kita, sambil mengingat darah Tuhan Yesus yang sudah dicurahkan untuk pengampunan dosa-dosa kita. Inilah darah dari anak domba Elohim yang ditumpahkan untuk penebusan kita. Minumlah dengan penuh kepercayaan. Mari kita berdoa, mengucap syukur untuk roti dan anggur dan firman Tuhan yang boleh kita dengar pagi ini. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pagi ini. Terima kasih kami boleh memperingati kematian, pengorbananmu di atas kayu salib melalui perjamuan kudus. Terima kasih untuk tubuh dan darahmu yang engkau persembahkan di atas kayu salib menjadi kurban yang sempurna di hadapan Elohim. Kurban yang sempurna untuk penebusan dosa. Hingga kebenaran firman-Mu boleh kami alami bahwa sekarang sudah tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur kami sudah diampuni, kami sudah diselamatkan. Bukan karena pekerjaan kami, tapi karena pekerjaan-Mu. Bukan karena usaha kami, tetapi oleh karena rahmat yang besar. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar. Bagaimana Paulus mengalami karam kapal, mengalami kesulitan, penderitaan, digigit ular, berbisa. Tapi Tuhan, Engkau tetap pakai dia untuk memberitakan Injil sampai ke Malta, sampai di kalangan suku Berber, juga bahkan sampai di Roma. Terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan sanggup memakai dia, maka Tuhan juga sanggup memakai kami untuk menjadi alat di tangan-Mu untuk menyatakan kasih. Berkatilah semua jemaat-Mu pada pagi ini. Jadikan kami saksi-saksi Kristus seperti Rasul Paulus. Terima kasih Bapa. Meteraikan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya persilakan Ibu Pendeta untuk memimpin kita dalam doa syafaat. Jangan lupa kita doakan juga Pak Hin ya dalam proses pemulihannya, dan juga ayah ya dari Dion ya. Mari kekasih-kekasih Tuhan, kita akan bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita. Dan saya mengundang untuk setiap kita yang mengalami kelemahan tubuh, nanti saat kita berdoa, ya, saat kita berdoa, saya undang Bapak Ibu Saudara yang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit, boleh meletakkan tangannya di atas tubuhnya yang sakit atau mengalami kelemahan ya. Baik. Mari kita berdoa, kita menghadap Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama bersekutu, memuji Tuhan, dan menikmati kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk teladan dari hamba-Mu, Rasul Paulus, bagaimana di dalam kesesakan dia tetap
melayani Tuhan, dia tetap mengucap syukur kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di dekatnya, di sekitarnya. Dia tidak berputus asa walaupun begitu banyak penderitaan yang harus dia pikul oleh karena nama Yesus, tetapi dia tetap bersemangat. Kami tahu Tuhan, kekuatan di dalam kehidupan Rasul Paulus menghadapi segala sesuatu, tantangan, penganiayaan, dan penderitaan. Kekuatan dia berasal hanya dari Tuhan saja. Dan biarlah Tuhan juga boleh menguatkan setiap kami di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, anak-anak Tuhan, di mana-mana tempat yang mengalami penganiayaan dan persekusi. Kiranya Tuhan juga boleh menguatkan. Kami berdoa untuk para misionaris yang melayani Tuhan sebagai garda terdepan. Kiranya Tuhan juga boleh menguatkan dan melindungi. Setiap pelayanan-pelayanan misi bagi banyak orang, suku-suku yang ada di pedalaman, kiranya Tuhan tolong. Penerjemahan Alkitab maupun pelayanan-pelayanan penerbangan untuk mendistribusikan alat-alat sekolah, makanan, obat-obatan ke pedalaman-pedalaman. Tuhan, Engkau lindungi para pilot ini Tuhan, yang melayani di tempat-tempat yang sulit, yang harus menghadapi mara bahaya yang mengancam, bahkan mengancam nyawa mereka. Kuatkan para hamba Tuhan ini Tuhan, beserta dengan keluarganya. Kami berdoa untuk lembaga-lembaga misi, kiranya Tuhan juga boleh memberkati dan menolong setiap usaha-usaha penyebaran firman Tuhan. Engkau berkati, Engkau tolong, supaya semakin banyak orang boleh diselamatkan dan hidup mereka, taraf hidup mereka juga boleh diperbaiki. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan, Engkau juga boleh menolong pemerintah kami supaya sungguh-sungguh dapat melaksanakan mandat yang Tuhan sudah berikan kepada mereka untuk menjalankan hukum, damai sejahtera, keadilan, ketertiban bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu pada pagi hari ini Tuhan, di dalam kehidupannya masing-masing. Kiranya Engkau berkati. Kami mengucap syukur untuk Dion yang boleh menyelesaikan studinya dan sebentar lagi akan sidang. Engkau berkati dia, Engkau tolong dia Tuhan, mempersiapkan diri untuk memasuki babak yang baru di dalam kehidupannya. Dengan selesainya studi ini untuk memasuki dunia kerja, Engkau buka kesempatan, Engkau tolong dia, Engkau berkati juga papanya di dalam kelemahan tubuh yang sedang terbaring saat ini di tempat tidur. Engkau jamah hamba-Mu ini Tuhan. Berkati juga mama dan saudara-saudara di dalam mendampingi papa yang sedang sakit. Tuhan beri kekuatan. Dan Tuhan kiranya mencukupkan kebutuhan mereka sekeluarga. Kami berdoa juga untuk Pak Hin di dalam pemulihannya. Engkau berkati, semakin hari semakin dikuatkan, semakin sehat di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga dapat boleh kembali beraktivitas, boleh kembali bekerja. Berkati Bu Metan dan anak-anak juga, kiranya kasih sayang dan penyediaan pemeliharaan Tuhan juga boleh ada bagi Pak Hin sekeluarga. Juga untuk Pak Effendi, Eli, Ci Erni, Toto juga Tuhan berkati. Opa di dalam masa tuanya Tuhan, Engkau berikan kekuatan, Engkau jamah
kelemahan tubuhnya Tuhan, berikan dia kesehatan, berikan damai sejahtera Tuhan, sukacita senantiasa boleh memerintah di dalam hati dan pikirannya. Kami berdoa juga untuk Mama Cik Sian, kiranya Engkau memberkati di dalam usia indahnya Tuhan, dengan saat ini, dengan mata yang sedang mengalami kelemahan Tuhan. Engkau memberkati, Engkau jamah Tuhan, Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Biarlah pemulihan, kesembuhan boleh terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan Mama juga damai sejahtera, sukacita senantiasa di dalam hati bahwa Tuhan selalu ada. Tuhan selalu ada dan menyertai setiap anak-anak Tuhan, dari yang paling muda sampai kepada yang berusia lanjut. Ketika rambut kami telah memutih, Tuhan, Engkaulah yang menghitung rambut kami. Jumlahnya Tuhan mengetahui. Oleh karena itu Tuhan, Engkaulah yang lebih tahu bagaimana cara memelihara dan memulihkan kami. Biarlah kami beristirahat di dalam kebenaran ini bahwa Tuhan sangat peduli kepada setiap kami masing-masing. Berkati orang-orang muda kami yang sedang berjuang untuk mencari pekerjaan, untuk Korazon yang sedang menyelesaikan tahap-tahap rekrutmen. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan beri hikmat, dan biarlah dia tetap percaya bahwa masa depan ada di dalam tangan Tuhan. Juga untuk setiap anak-anak kami yang lain, Tuhan berkati. Setiap orang muda, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami sungguh mengucap syukur dan kami bersuka cita dan memuji Tuhan. Karena kami memiliki Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang memimpin dan melindungi seluruh kehidupan kami dengan sempurna. Dan Tuhan yang bisa menjadikan hidup kami indah di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami alaskan doa kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan menang, yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita. Marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Elohim, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Elohim Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita kembali menaikkan pujian penutup dari Kidung Keesaan 448, bagi Yesus kuserahkan.
Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Oh, betapa mengagumkan Maharaja semesta, mau memanggilku sahabat, aku dilindunginya. Bagi Yesus semuanya, aku dilindunginya. Bagi Yesus semuanya, aku dilindunginya. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Yang kupuji Dialah. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, maka sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajah-Nya bersinar atasmu dan memberi engkau anugerah. Yahweh mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pujilah Halik semesta. Mari kita masuk dalam saat teduh.